Oke, terkait wacana pemimpin non-muslim yang adil, pernah jenengan sampaikan bahwa itu lebih baik daripada pemimpin muslim yang zalim. Pertama, ingin saya tegaskan bahwa apa yang saya sampaikan itu pada hari ada rapat kerja lembaga pertanian NU di Hotel Akasia, saya tegaskan kepada wartawan, pendapat saya ini sama sekali tidak ada kait-mengkait dengan pencalonnya Gubernur DKI Ahok. Saya pun dengan Ahok gak begitu kenal, Ahok pun gak pernah datang ke PBNU. Tapi saya menyampaikan apa yang ada, bahwa pendapat ulama besar Ibnu Taimiyah, pemimpin yang adil non-muslim jauh lebih baik daripada pemimpin muslim yang zalim. Saya bacakan nasnya. Wa umurun nasi innama tastaqimu fid dunya ma'al adl. Persoalan manusia, persoalan kemanusiaan atau masyarakat manusia itu bisa tegak dengan baik di dunia ini hanya dengan keadilan. Alladzi qad yakunu fil ishtirak fi ba'di anwa' itsmi aktsar mimma tastaqimu ma'adh dzulmi fil huquq. Yang boleh jadi keadilan pemerintah yang menegakkan keadilan itu dia melakukan dosa seperti non muslim. Nah, itu akan lebih tegak daripada orang yang dalam hal agama tidak melakukan dosa tapi zalim. Wa illam tashtarik fi itsm. Wa lihadza qila inna Allah yuqimud dawlatal adilata wa in kanat kafiratan wa la yuqimud zalimata wa in kanat muslimatan. Sesungguhnya Allah akan memperkuat negara yang adil walau negara itu dipimpin oleh seorang non muslim kafir, dan Allah tidak akan melanggengkan, memperkuat negara yang zalim wa in kanat muslimatan walau dipimpin oleh orang yang Islam. Wa yuqal ad-dunya tadumu ma'al adli wal kufri wa la tadumu ma'adh dzulmi wal Islam. Dunia ini bisa langgeng, bisa tegak dengan keadilan dan kekufuran, dan tidak akan langgeng dengan kezaliman dan Islam. Jadi yang paling penting di sini adalah keadilannya. Sebenarnya masalah Islam atau Muslim sebenarnya tidak masuk dalam konteksnya ini. Waqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Laisa dzambun asra'an 'uqubatan minal baghi wa qati'atir rahim." Tidak ada dosa yang oleh Allah cepat disiksa di dunia ini. Dua dosa yang paling cepat. Pertama, kezaliman. Kedua, memutuskan silaturahim. Fal baghi yusra'u fid dunya. Maka orang yang zalim akan dihancurkan di dunia oleh Allah. Wa in kana maghfuran lahu marhuman fil akhirah. Walaupun orang itu nanti di akhirat diampuni masuk surga karena dia orang Islam, tapi dia karena jadi pemimpin yang zalim akan mendapatkan ancaman sanksi dari Allah di dunia ini. Wa dzalika annal 'adla nidhamu kulli syai'. Kenapa demikian? Karena keadilan itu adalah aturan, sistem segala sesuatu. Fa idza uqima amrud dunya bil 'adli qamat. Maka apabila dunia ini diatur dengan keadilan, maka dunia akan tegak. Wa illam yakun li sahibiha min khalaq. Walaupun pemerintahnya karena dia bukan muslim, di akhirat nggak akan dapat pahala. Wa mata lam taqum bil 'adlam taqum. Dan ketika dunia ini tidak diatur dengan keadilan, maka dunia tidak akan tegak, akan hancur. Wa in kana li sahibiha minal iman ma yujza bihi fil akhirah. Walaupun si penguasa ini nanti di akhirat karena dia punya iman akan mendapatkan pahala dari imannya. Tapi di dunia ketika dia memimpin pemerintahan dengan zalim walaupun muslim akan hancur. Walaupun dia di akhirat akan mendapatkan pahala imannya. Tapi pemimpin non-muslim yang adil akan dapat melanggengkan, memperkuat pemerintahannya. Walaupun di akhirat dia tidak akan mendapatkan pahala karena dia tidak mukmin, tidak beriman. Sekian, mudah-mudahan menjadi paham kita semuanya. Kemudian ada juga yang beropini bagaimana jika itu dibandingkan dengan beberapa ayat-ayat yang ada di Al-Quran. Ada ayat Quran mengatakan la yattakhidul mu'minuna al-kafirina awliya min dunil mu'minin. Jangan sekali-kali orang mukmin mengangkat pemimpin yang tidak mukmin atau non muslim.
itu konteksnya ketika ada pemimpin muslim yang memenuhi syarat. Jadi kalau ada dua orang, dua calon, muslim, non-muslim, sama-sama memenuhi syarat, sama-sama mempunyai kapasitas, kapabilitas, mempunyai akhlak, moral, integritas yang baik, sama-sama orangnya mampu, adil, bersih, maka kita harus mendahulukan yang muslim. Harus itu. Jangan sampai kita mengangkat yang non-muslim. Tapi kalau kira-kira yang muslimnya semua belepotan, hanya ada yang adil, yang kira-kira pantas menjadi pemimpin, kapasitasnya dan integritasnya maksimal, baik, non-muslim. Yang muslimnya kurang memenuhi syarat, tidak memenuhi syarat, maka pilihlah yang adil ini. Di dunia, ini masalah dunia tadi saya katakan. Walaupun di akhiratnya bukan akhirat. Yang muslim masuk surga dapat pahala lah dari imannya, yang muslim akan mendapatkan sanksi dari kekufurannya. Berarti kalau ada yang mengaitkan lagi dengan ayat 13 surat Luqman, misalnya inna syirka la dzulmun adzim, itu jauh. Masalah itu masalah agama. Artinya masalah ini masalah dunia, kepemimpinan masalah dunia. Nah, aturan di dunia ini ada keadilan, tadi dikatakan oleh seorang ulama besar Ibnu Taimiyah. Masalah keadilannya adalah sistem segala sesuatu. Kalau sesuatu dengan adil akan baik, kalau tidak adil akan hancur. Masalah iman, musyrik, non-muslim, akhirat. Tadi tegas sekali, jelas sekali. Pemimpin yang adil walaupun non-muslim, pemerintahannya akan tegak. Allah akan mendukung pemerintahan itu. Walaupun si orang ini karena non-muslim, di akhirat akan mendapatkan sanksi dan tidak mendapatkan pahala. Tapi seorang pemimpin yang zalim muslim, Allah nggak mendukung, akan hancur. Walaupun di akhirat si penguasa itu akan mendapatkan pahala imannya. Ya. Nah, kemudian ketika di negara kita ini Indonesia yang mayoritas muslim, dan kita tidak bisa menghadirkan pemimpin muslim yang adil, itu yang berdosa siapa? Semuanya itu tanggung jawab kita semua. Kenapa umat Islam belum mampu melahirkan seorang tokoh pemimpin yang betul-betul memenuhi syarat? Kenapa? Itu dosa kita semua, salah kita semua. Jadi ke depan mudah-mudahan ini terjadi dalam keadaan darurat. Misalkan terjadi ke depan, SDM dari umat Islam harus kita bangun dengan tetap menjaga integritas, akhlak, moral, dan iman yang kuat, dan dia mempunyai kemampuan untuk menjadi pemimpin. Itu harapan kita semua. Jangan sampai kita dipimpin oleh orang Islam yang zalim, malah menghancurkan nama Islam itu sendiri. Kita tahu pemimpin yang zalim, Saddam Hussein, berlumuran darah membunuh ulama juga banyak. Hafid Assad membakar, membumi hanguskan satu kota Hamah. Jamal Nasir membunuh ulama-ulama besar, Said Qutb, Muhammad Ashmawi, Zaki Muhandis, Umar Tilim Sri gantung di Medan Tahrir. Muslim itu Jamal Nasir. Orde Baru sendiri Muslim semuanya. Oleh karena itu, pemimpin yang zalim muslim menghancurkan nama Islam. Pemimpin yang muslim tapi zalim mencoreng nama baik Islam. Mudah-mudahan ke depan kita mampu memiliki seorang pemimpin yang bersih, integritasnya maksimal, kualitasnya maksimal, dan beragama Islam. Mudah-mudahan. Terima kasih.